Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, Id Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Jadi kalau kita nanti Idul Fitri atau Idul Adha, jangan ucapkan selamat hari raya minal aidin wal faizin ya, itu tidak benar itu. Yang benar diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Coba ibu, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Artinya mudah-mudahan Allah menerima amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, tadi habis makan itu tiba-tiba meriang saya. Saya tidak tahu, mungkin karena perubahan cuaca kemarin di Las Vegas itu panas sekali. Tiba-tiba tadi meriang, tapi sudah dipijit oleh pakar-pakar nih, alhamdulillah. Nah, kayaknya udah bisa buka praktek ini. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, ini luar biasa, banyak sekali jamaah kita yang hadir. Saya insya Allah hari Rabu sudah kembali ke tanah air, dan masih ada pengajian terakhir malam Rabu, hari Selasa sore atau Selasa malam Rabu insya Allah terakhir. Besok off dulu karena harus keliling dulu besok. Jadi kalau ibu bapak takut nanti tidak ada waktu karena hari kerja, jadi saya pamitan hari ini bagi yang tidak bisa datang hari Selasa malam Rabu. Kita doakan ada hamba Allah mau berkunjung ke sini hari Selasa, yang rumahnya di Beverly Hills. Mudah-mudahan nanti tidak ada perubahan. Kalau ada waktu ibu bapak semua hari Selasa, ya saja Selasa sore kita akan dikunjungi beliau, ya. Dan saya melihat jamaah kita ini luar biasa. Tadi waktu kita di sholat Idul Adha, ternyata hampir 1.000 orang jamaah kita yang hadir. Itu belum semua ya kan. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah ini masjid At-Thohir ini adalah tanggung jawab kita. Bagaimana ini makmur apa tidaknya bergantung kita. Makana lil musyrikina ayyakfuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ibu-ibu kayaknya lehernya agak giring-giring nih. Nah, ya saya pindah aja ke apa? Agak giring-giring ke kiri lehernya. Ya. Ya. Allah katakan seulangi, makana lil musyrikina ayyakfuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak pantas orang-orang musyrik itu yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Tidak pantas. Ayat ini adalah bercerita tentang dulu pengurus Masjid Al-Haram itu sebelum Fathu Makkah adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy. Ketuanya itu Abu Jahal, wakilnya Abu Lahab, sekretarisnya Abu Janda. Sudah ada belum Abu Janda dulu? Hah? Sudah ada Abu Janda dulu? Nah, ini orang-orang musyrik, ya. Tidak pantas mereka memakmurkan rumah Allah. Mereka ngurusin masjid. Yang pantas siapa? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan rumah-rumah Allah itu adalah orang-orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa aqamus shalah wa ataz zakat. Dan mereka juga mendirikan salat dan membayar zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi ini harus makmur rumah Allah ini. Bukankah ini dulu hayalan
tokoh-tokoh kita dulu, Pak Afat, Pak Farhad, semua, Pak Said, semualah tokoh-tokoh kita sini, dan juga jamaah sebelum Badan Tauhid ini, jamaah Al-Ikhlas, jamaah Info, juga dulu yang paling semangat almarhum Pak Dono juga dulu, ya kan? Bukankah ini hayalan cita-cita kita dulu punya masjid? Benar gak? Nah, apakah pantas setelah ada masjid Allah berikan ya kesempatan kita punya masjid, apakah ini kita tidak makmurkan? Siapa lagi yang memakmurkan kalau bukan kita? Betul tidak? Maka makmur tidaknya masjid ini bergantung ukhuwah kita, bergantung persaudaraan kita. Jangan sampai di antara kita ada yang saling tidak suka dengan yang lain, tidak beriman, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sebenarnya kamu bukan termasuk orang yang beriman. Kamu bukan orang yang beriman sebelum kamu mencintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kita harus mencintai saudara kita. Selagi dia muslim, sesama muslim, kita cintai. Ya jangankan sesama muslim, orang non muslim aja boleh kita sayangi, betul nggak? Boleh kita kasih makan. Dulu Nabi Ibrahim, saking fanatiknya Nabi Ibrahim terhadap din ini, kepada ini, agama ini. Suatu hari datang orang miskin yang kelaparan menghadap Nabi Ibrahim. Ibrahim, Anda kan Nabi, Anda kan Rasul. Saya ini kelaparan sudah berhari-hari tidak makan. Tolonglah bantu saya makan. Ibrahim ini orang yang sangat fanatik terhadap agama. Dia orang yang hanif. Ayah kandungnya pun dilawan, dimusuhi sama dia. Kenapa? Karena ayah kandungnya itu membuat berhala, membuat patung. Akhirnya Nabi Ibrahim menanya, kamu beriman tidak kepada Allah? Tidak. Dah, kau pergi. Jadi Ibrahim tidak melayani karena dia tidak beriman. Pergi sana. Dia kecewa dengan perut yang kelaparan. Jalan, tiba-tiba di tengah jalan orang itu meninggal. Orang itu meninggal karena kelaparan. Begitu orang itu meninggal, Allah tegur Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Ya Ibrahim, itu orang datang kepada minta bantuan makan. Cuma satu kali datang kepada minta bantuan, kau tolak. Biar kamu tahu, kata Allah, dia itu 450 tahun dia kafir kepada saya. Bukan sebentar, 450 tahun dia kafir kepada saya, masih kasih dia rezeki. Lah ini baru sekali datang kepadamu minta bantuan, gara-gara dia tidak beriman, kamu tolak sampai dia mati. Ibrahim itu dia berikan dalam Quran, kalau berdoa minta rezeki itu enggak minta sama orang kafir, tidak minta lagi. Wa idza qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minat tamarat man amana billahi wal yawmil akhir. Coba lihat doanya Ibrahim. Saking fanatiknya Ibrahim itu, doanya apa? Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri Makkah ini menjadi negeri yang aman dan sentosa. Berilah rezeki mereka dari buah-buahan. Man amana billahi wal yawmil akhir. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Coba, dia minta cuma orang yang beriman saja dalam doanya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, beri rezeki mereka ya Allah. Seolah-olah yang kafir jangan kasih, biar mati aja mereka. Tapi dijawab oleh Allah, qala wa man kafara. Ibrahim, ya kau minta hanya kepada orang yang beriman saja. Orang kafir pun aku kasih, kata Allah. Qala wa man kafara. Orang kafir pun aku kasih sama Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluk ini, mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia takwa, mau dia maksiat, ya, selagi dia makhluk hidup, Allah berikan dia kehidupan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, tidak ada makhluk melata di muka bumi ini terkecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kalau ada orang datang ke sini, musafir atau siapa, ya kebetulan ada makanan, kasih. Bila perlu musafir itu didahulukan daripada orang yang mukim. Ya, itu dulu begitu. Sahabat ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, orang-orang Madinah itu Masya Allah memberikan apa saja. Sampai digambarkan dalam Al-Quran apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Penduduk Madinah itu ya memberikan apa saja yang mereka miliki kepada saudaranya yang berhijrah kepada mereka. Bahkan apa yang mereka berikan itu sebenarnya sangat diperlukan oleh orang-orang Madinah itu. Tapi demi persaudaraan, dia mengutamakan orang yang hijrah kepadanya daripada dirinya sendiri. Dia lapar. Tapi ada orang muhajir yang lapar juga, bahkan lebih lapar. Maka dia utamakan saudaranya muhajir daripada dirinya sendiri. Subhanallah. Pemahaman beragama yang semacam ini perlu kita tumbuhkan, khususnya di lingkungan Masjid At-Thahir ini, ya kan? Kita tumbuhkan ini dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Apa Bu? Ukhuwah Islamiyah. Kamu gak beriman kamu sampai kamu mencintai saudaramu seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mencintai diri kita, begitulah kita mencintai saudara kita, ya. Maka orang ini nanti yang berhak masuk surga. Bukankah Rasul katakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti di akhirat kata Allah ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan, mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Salah satunya siapa? Rajulani tahabba fillahi wajtama alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 manusia, 2 orang yang bersaudara karena keimanan. Sejak dia bertemu pertama kali, dia berkenalan bahwa dia muslim, saya muslim, maka mereka saling mencintai karena Allah. Mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memisahkan mereka cuma maut saja. Katakan, ya akhi, ya ukhti, Anda muslim, saya muslim, kita sama-sama merantau dari Indonesia. Yuk kita bersaudara karena Allah. Yuk kita sama-sama makmurkan masjid ini. Karena semakin banyak orang datang ke masjid ini, maka problem masjid ini akan tuntas. Betul? Semakin sedikit orang yang datang ke sini, semakin pusinglah pengurus info dan pengurus At-Thahir. Kenapa? Karena ini masih ada hutang. Betul tidak? Masih banyak tanggungannya. Maka kebersamaan kita itu sangat penting. Saya sering katakan, sebenarnya Bapak Ibu paling beruntung dibanding orang-orang di Indonesia. Kenapa? Lebih memungkinkan Bapak Ibu lebih kuat iman Islamnya di sini daripada di Indonesia. Kenapa? Karena jumlah kita sedikit. Betul tidak? Jumlah sedikit. Ya sering saya contohkan. Itu ada kadang-kadang kawan kita, namanya Pak Yusuf, kemarin saya tanya, sholat subuh 2 kali ke sini. Antum berapa jauh rumahnya? Dia bilang 1 jam naik mobil. Subuh 1 jam naik mobil. Itu kan bukan main. Kalau bukan karena dia merasakan halawat al-iman, manisnya beriman, gak mungkin. Kita di Indonesia, di samping masjid rumahnya, dah sholat subuh ke masjid. Betul tidak? Bahkan tidak sholat, bukan cuma tidak berjamaah. Bukan hanya tidak berjamaah, tapi yang bersangkutan pun tidak sholat. Tapi di sini Masya Allah, kita sholat subuh. Sholat subuh itu kadang-kadang hampir 2 saat. Setiap subuh saya lihat, hampir 2 saat. Alhamdulillah. Jadi pahala orang di Amerika ini jauh lebih besar daripada orang di Indonesia. Maka mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Berlomba-lomba kita dalam berkasih sayang. Berlomba-lomba kita dalam saling mencintai satu dengan yang lain. Ya, indah kok, indah banget persaudaraan itu. Kalau sudah dilatar belakangi cinta, tanpa membedakan status sosial, ya, itu indah sekali. Mau dia kaya, mau dia miskin, sama saja di mata Allah. Betul tidak?
Kalau kita sudah bersaudara, Masya Allah, ya, itu sangat luar biasa. Sampai dicontohkan oleh sahabat tadi, apa yang mereka miliki dikasih sama orang yang muhajir. Bahkan bukan cuma dikasih makanan. Sahabat-sahabat yang berhijrah itu, Bu, sahabat yang berhijrah gak bawa bini dia, gak bawa istri, karena istrinya belum beriman. Sesampainya di Madinah, ada penduduk Madinah, sahabat di Madinah yang punya istri lebih dari satu, dia tawarkan bininya dikasih sama dia. Orang-orang elit berani gak gitu? Ya. Jangan berani, gak ada, itu gak ada, cuma satu-satunya. Iya. Nah, itu sampai sejauh itu pemahaman mereka dalam beragama. Ya, katanya sama sahabat, ya akhi, katanya sama Abdurrahman bin Auf, kamu tahu saya ini punya 2 istri dan kamu hijrah tidak bawa istri. Kalau kamu pengen, silakan pilih salah satu di antara istri saya, yang mana kamu suka, saya ceraikan salah satu, saya hadiahkan kepada kamu. Sampai segitunya persaudaraan mereka. Luar biasa itu. Bukan cuma harta, sampai orang yang dicintai pun diwakafkan. Oh, orang yang dicintai dia diwakafkan. Subhanallah. Ya, iya, banyak. Ada yang mau? Ya, ya. Daripada maksiat kan lebih baik maksiat. Ya, Masya Allah. Jadi ini saya menggambarkan bagaimana model persaudaraan sahabat dulu. So begitu hebatnya. Ya, ibu-ibu jangan marah, ini cuma contoh aja ini. Ya, nggak perlu dikhawatirkan karena bapaknya cuma satu aja semuanya. Nggak ada yang punya lebih, ya kan? Apa boleh disedekahkan? Cuma satu semuanya. Ya, ya, saya tahu kok bapak-bapak di sini minal khaifin, penakut semua. Ya, saya tahu semuanya, ya kan? Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, ayo kita bangun persaudaraan. Motto kita apa? Apa motto kita? Bersatu dalam akidah. Ayo Bapak Ibu, bersatu dalam akidah. Kita ini bersatu satu akidah. Berjamaah dalam ibadah. Berjamaah dalam ibadah. Bertoleransi dalam khilafiyah. Bertoleransi dalam khilafiyah. Bertoleransi dalam perbedaan pendapat. Ya, kita saling toleransi. Dan mungkinlah kita selalu sepakat, betul tidak? Pasti ada perbedaan di antara kita. Pasti ada. Tapi bagaimana kita bisa tasam? Bagaimana kita saling bertoleransi satu dengan yang lain? Apa kata Nabi? La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lewat dari 3 hari. Kalau tidak halal, kata lainnya apa? Haram. Berapa hari? Lewat 3 hari. Jadi kalau benci sama seseorang bilang, yuk janjian yuk, kita marah-marahan yuk 3 hari aja. Nah gitu. Jadi pakai kesepakatan. Ayo, saya lagi benci sama ibu, lagi marah sama ibu, lagi marah sama bapak. Tapi janji ya 3 hari aja. Habis itu kalau 3 hari masih boleh, gitu ya. Tapi fauqa thalathin, lewat 3 hari haram. Haram lewat 3 hari. Jadi kalau mau marah-marahan, yuk bapak ibu kita marah-marahan yuk. Saya lagi marah sama kamu ini, lagi kesal sama kamu. Yuk 3 hari aja kita marah-marahannya. Habis itu kita berdamai lagi, bersatu lagi. Bisa nggak ngomong gitu Bu? Hah? Enggak. Sanggup nggak 3 hari aja? 3 hari atau 3 tahun? Nah, insya Allah kita semuanya berdamai dengan lingkungan kita, berdamai dengan keadaan kita. Damai itu tadi dibahas sama Ustaz Ones. Damai itu adalah indah sekali. Wa qalbun salim. Bagaimana kita punya hati yang damai, hati yang tenang, hati yang bersih. Ya, ini aja Bapak Ibu. Jadi saya pribadi mohon pamit. Insya Allah hari Rabu kembali ke Indonesia. Doakan
Mudah-mudahan saya selamat sampai tujuan. Dan semoga bisa kembali lagi ke LA 6 tahun lagi. Nah, kan 6 tahun sekali. Kemarin kan sudah 6 tahun. 2018 sampai 2024. Saya terakhir 2018. Habis itu Covid. Cuma keburu habis paspor saya, visa saya. Visa saya nanti terakhir 2028. Ya. Tapi saya bilang sama Ustaz Farhat, saya selalu ingin silaturahmi. Tidak peduli saya mau diundangkah mau tidak, tidak peduli. Pokoknya saya pengen silaturahmi. Gak ada yang bisa melarang saya silaturahmi, betul tidak? Benar gak? Ada yang melarang gak? Ada. Nah, saya maunya ingin silaturahmi, betul. Mau ibu bosan lihat saya, tidak apa-apa. Maka kemarin saya khawatir ibu bosan, pergi dulu saya ke Seattle. 2 malam di Seattle. Pulang Seattle, saya lihat masih ada yang berikut mukanya, pergi saya ke Las Vegas. Nah, pulang Las Vegas baru tenang semuanya. Alhamdulillah. Jadi saya tahu lihat wajah ibu-ibu ini. Karena kalau bapak-bapak nggak peduli saya, ibu-ibu ini penting. Ya, karena yang kasih makan si ibu-ibu soalnya. Nah, kalau ibu-ibu nggak berdamai sama saya, kan saya takut juga kelaparan saya nanti, betul nggak? Bapak-bapak malah balik, nggak peduli sama bapak. Betul nggak? Ini ibu-ibu nih. Saya suka ambil hati ibu aja dah. Ya, Insya Allah. Sebab kalau ibu-ibu sudah ngambek, udah kelaparan semua kita. Benar nggak Pak Haji? Kalau ibu-ibu sudah ngambek, kita semua kelaparan, betul tidak? Tapi ibu-ibu Masya Allah. Tadi lihat Bu Resi dari pagi di Kajari, ya Allah, berapa jam tuh layan itu? Panjang sekali orang. Ya Allah, subhanallah, pahalanya besar sekali itu, ya. Nah, ini saja Bapak Ibu, maafkan saya kalau ada tutur kata atau canda-canda saya atau sikap saya yang kurang berkenan, saling memaafkan. Ya Bu, ya. Ya, Ibu mau maafkan saya? Alhamdulillah. Insyaallah sampai jumpa kita di tak tahu lah. Kalau niat saya sih tiap tahun. Ya, niat saya tiap tahun. Cuma saya ini terikat dengan aturan. Ketika saya sudah membangun pesantren modern yang kiblatnya ke Gontor, jadi saya ceritanya di saat Covid itu membangun pesantren. Alhamdulillah 2 tahun ini kita sudah punya santri 250 orang. Saya ambil kiblatnya ke Gontor, kurikulumnya Gontor, pengantar bahasanya Arab dan Inggris, guru-gurunya saya ambil dari Gontor semua. Saya kebetulan bukan alumni Gontor. Cuma saya terikat perjanjian dengan Gontor bahwa pimpinan itu tidak boleh banyak di luar pesantren. Maksimalnya hanya boleh 30%. Nah, jadi karena saya terikat dengan perjanjian itu, komitmen, saya khawatir nanti dicabut ininya, dicabut mandatnya sama Gontor, maka saya tidak bisa. Bilang sama Soparhat, saya mungkin hanya bisa sekitar 2 mingguan aja, ya, 2 mingguan. Nanti demi menjaga kelangsungan pesantren saya ini, ya. Nah, kalau ada anak bapak ibu juga ingin masuk pesantren kita, gak usah diragukan, itu bahasa Arab, bahasa Inggris. Nanti ibu bisa buka di YouTube, namanya Darul Ilmi Indonesia. Darul Ilmi Indonesia. Ustadz Ones ini tahulah, karena Ustadz Ones alumni dari Darul Najah, itu masih pondok alumni Gontor. Namanya Pondok Alumni Gontor. Nah, Gontor itu punya cabang. Gontor sendiri punya cabang 22. Santri aktifnya 40.000. Santri aktifnya 40.000. Kekayaannya triliunan. Jadi Gontor itu pesantren terkaya. Pendidikannya sampai S3 ada, sampai doktor. Dan juga ada fakultas kedokterannya. Dan ada juga rumah sakitnya. Jadi Gontor itu adalah pesantren yang paling top di Indonesia. Nah, saya meniru itu. Pondok alumni Gontor itu jumlahnya hampir 1.000. Pondok alumni maksudnya alumni Gontor bikin pondok. Nah, alumni Gontor bikin pondok, namanya Pondok Alumni. Di antaranya apa? Tepatnya Ustadz Ones, Darul Najah, Ulu Jami. Darul Najah udah punya cabang 16. Darul Qalam, kemudian Darul Muttaqin,
kemudian Darussalam. Kalau sudah dar itu, kalau saya Darul Ilmi. Nah, alhamdulillah kita di sini punya Darul Ismail. Alhamdulillah. Ya masih kan? Nah, itu juga luar biasa itu. Ya kan? Alhamdulillah. Berarti beliau sudah punya bakat dulu itu. Alumni Gontor. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah saya terikat dengan perjanjian itu. Maka kalau keluar itu bisa lama-lama. Ya, paling lama 20 hari begitu. Dulu kalau saya pergi berapa? Paling sedikit 1,5 bulan. Saya dulu ketika wilayah timur itu sampai 2 bulan. Iya, di timur itu wah semua lah sampai ke Kanada itu 2 bulan. Itu gak sedikit, lama. Tapi sekarang gak bisa lagi bikin begitu. Gak bisa lagi. Jadi, tapi 20 hari juga alhamdulillah ya. Tapi jangan banyak-banyak daerah yang dikunjungi, ya kan? Beberapa tempat. Saya kemarin bercita-cita juga pengen menghadiri muktamar IMSA di Phoenix ya, Arizona ya, Arizona. Itu kan dekat dari sini tuh, 6 jam ya kalau drive. Hah? Kurang ya, kurang lebih lah 6 jam itu. Saya belum pernah menghadiri muktamar IMSA itu. Katanya sampai 3.000 ya, 1.500. Wah, luar biasa banyaknya. Saya senang ikutin di media sosmednya At-Thohir dan juga grupnya At-Thohir. Alhamdulillah. Saya ikut 2 itu. Pengajian Los Angeles sama kesubuhan. Iya kan? Ada 2 grup. Saya tidak tahu ada grup yang lain ya? Enggak ada lagi ya? Ya, banyak grup-grupnya. Alhamdulillah. Jadi demikian Bapak Ibu, kita sudah masuk waktu Isya. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus IPO, pengurus At-Thohir, dan jamaah semuanya. Mudah-mudahan ke depan masjid kita semakin makmur lagi, semakin jaya lagi, dan kita punya tempat parkir ke depannya. Kita doakan rame-rame. Bila perlu sana kita baca Yasin. Di belakang itu baca Yasin di situ, insya Allah, supaya dibukakan hatinya, dijual sama kita itu. Karena saya dengar katanya donatur kita nantang. Nah, kita harus beli punya itu katanya. Semoga itu terbeli. Amin. Wah, kalau itu bisa semakin makmur masjid kita insya Allah. Karena sholat Jumat aja saya udah penuh ini. Sholat Jumat udah penuh ini. Ya, mungkin setahun ke depan bisa sampai ke luar-luar sana ini. Ya, masjid kita ini. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi